Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Setiawati, NIM 056. Di sini saya akan menjelaskan tentang istihsan dan juga istinbat. Langsung saja, apa sih itu istihsan? Istihsan menurut bahasa berarti menganggap sesuatu itu baik, sedangkan istihsan menurut istilah adalah berpalingnya seseorang mujtahid dari penggunaan kias yang jali atau kias yang jelas kepada kias yang khafi atau kias yang samar, karena ada kebaikan di dalamnya. Macam-macam istihsan. Yang pertama yaitu kias al-khafi. Kias al-khafi adalah suatu bentuk pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan pada kias jali kepada kias khafi karena adanya alasan yang kuat. Contohnya, air sisa minuman burung buas adalah suci dan boleh diminum, seperti sisa minuman burung gagak atau burung elang. Padahal berdasarkan kias jali, sisa minuman binatang buas seperti anjing dan burung buas adalah najis dan haram diminum, karena sisa minuman tersebut telah tercampur dengan air liurnya, yaitu dengan mengkiaskan dengan dagingnya. Sebagaimana diketahui, binatang buas itu minum dengan mulutnya, sehingga air liurnya masuk ke tempat minumnya. Akan tetapi paruh burung buas berbeda dengan mulut binatang buas yang tidak langsung bertemu dengan dagingnya. Yang kedua yaitu istihsan istisnai, ialah pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian. Istihsan ini dibagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama yaitu ada istihsan berdasarkan nas atau istihsan binashai. Contohnya, pencuri lebih dari satu nisab wajib dipotong tangannya berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Tetapi menurut istihsan, pada musim paceklik mereka itu tidak dipotong tangannya. Alasannya mereka dalam keadaan terpaksa. Itu berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 173, yang artinya, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Jadi itu di dalam musim paceklik itu tidak dipotong. Yang kedua yaitu istihsan berdasarkan ijma atau istihsan bil ijma'i. Contohnya, memesan lemari. Menurut dalil yang kuat, praktik seperti ini dilarang sebab pada saat akad jual beli barang itu tidak ada. Memperjualbelikan barang yang belum ada termasuk bai'ul ghurur atau jual beli yang dapat menipu, yang dilarang oleh Nabi. Namun jual beli seperti ini diperbolehkan berdasarkan ijma ulama. Ijma ulama ini didasarkan pada hadis Nabi yang membolehkan akad salam. Hal seperti ini dinamakan istihsan bil ijma'i. Lalu yang ketiga yaitu istihsan berdasarkan adat kebiasaan ataupun istihsan bil urfi, seperti membersihkan sumur yang terkena najis hanya dengan mengambil sebagian air dari sumur itu. Nah, menurut kias, air sumur tersebut tidak bisa dibersihkan lagi karena alat untuk membersihkan air itu sudah terkena najis dan tidak mungkin dibersihkan. Tetapi menurut istihsan ini, air itu bersih lagi hanya dengan mengeluarkan sebagian airnya saja, karena mengeluarkan sebagian air itu tidak mempengaruhi kesucian sisanya. Inilah yang dinamakan dengan darurat, yang tujuannya untuk memudahkan urusan manusia.
istihsan yang terakhir, yaitu istihsan berdasarkan maslahah atau istihsan bil maslahah. Nah, menurut dalil yang kuat, seorang penyewa rumah, ini contohnya ya, seorang penyewa rumah kontrakan tidak dibebankan kecuali membayar uang kontrak yang telah disepakati. Jadi di dalam sebelum dia mengontrak itu udah ada kesepakatan gitu. Nah, pengontrak itu tidak dibebani uang lainnya. Namun demikian, pemilik rumah diperbolehkan meminta uang tambahan merupakan uang jaminan dengan perjanjian jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh ulah penyewa, maka akan dipotongkan dari uang jaminan. Praktek semacam ini diperbolehkan dengan alasan istihsan yang berdasarkan kemaslahatan. Sebab jika tidak ada uang jaminan, dikhawatirkan penyewa itu akan bertindak sekehendak hati dan tidak bertanggung jawab. Oke, selanjutnya yaitu istishab. Istishab menerapkan berlakunya hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tidak ada sampai ada buktinya yang mengubah kedudukannya. Contohnya pencatatan nikah di KUA itu kan bisa menjadikan hukum tersebut. Nah, terus sekarang masuk dalam macam-macam istishab. Macam-macam istihab itu ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu ibahah asyah. Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah atau halal selama tidak ada dalil atau bukti yang mengharamkannya. Seperti yang telah diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Nah, kaidah fikihnya pada dasarnya itu segala sesuatu hukumnya itu mubah atau boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya makanan, minuman, hewan, tumbuhan, dan lain-lain adalah halal selama tidak ada dalil atau bukti yang mengharamkannya, baik haram li dzatihi atau haram li ghairihi. Seperti itu. Yang kedua yaitu baro'ah asyiyah. Apa sih baro'ah asyiyah? Pada dasarnya setiap orang itu terbebas dari tuntutan dan kesalahan selama tidak ada bukti yang mengubah statusnya. Kaidah fikihnya pada dasarnya semua orang terbebas dari tuntutan. Contohnya, jika ada orang yang menuduh orang lain mempunyai hutang, maka penuduh itu wajib memberikan bukti, entah itu berupa surat atau apa gitu ya. Jika tidak ada bukti, maka yang dituduh tersebut dibebaskan dari segala tuduhan hutang. Sebab pada dasarnya semua orang itu terbebas dari segala tuduhan dan tuntutan. Selanjutnya yaitu istishab hukmi. Apa sih istishab hukmi? Pada dasarnya hukum segala sesuatu tetap berlaku selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Kaidah fikihnya pada dasarnya segala sesuatu hukumnya tetap selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Contohnya, seseorang yang telah punya wudhu tetapi ragu sudah batal atau belum ya, maka hukumnya itu belum batal. Hukum ditetapkan sesuai dengan hukum semula. Jika semula punya wudhu berarti tetap dihukumi punya wudhu sampai ada dalil atau bukti yang menunjukkan bahwa wudhunya itu sudah batal. Baik, yang terakhir adalah istishab wasfi. Pada dasarnya, sifat dari segala sesuatu masih berlaku sebelum ada bukti yang mengubahnya. Contohnya, pakaian kita suci, kemudian ragu sudah terkena najis atau belum ya, maka hukumnya adalah belum. Sebab pada asalnya baju tersebut itu suci. Sepanjang tidak ada bukti terlihat terkena najis, maka baju tersebut tetap dihukumi suci. Misalnya kok belum ada tanda-tandanya ada najis gitu, tetap dihukumi suci, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.